Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi dengan saya Ahdiani Isna dengan NIM 2015-246. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih film dokumenter itu. Sebelumnya pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua, artinya sudah 2 kali saya membuat video film dokumenter yang merupakan tugas dari mata kuliah film dokumenter. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas apa sih film dokumenter itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa film dokumenter ini adalah film yang sesuai dengan fakta atau berdasarkan fakta yang ada gitu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan apa sih standar kompetisi pada film dokumenter ini. Yang pertama itu mengenal dan membuat film dokumenter. Nah, selanjutnya adalah standar kompetisi pada mata kuliah film dokumenter. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengenal dan memahami film dokumenter, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk membuat film dokumenter. Oke, sebelumnya saya mau membahas apa itu film dokumenter. Nah, jadi film dokumenter itu adalah film yang didokumentasikan atau yang dipresentasikan sesuai dengan kenyataan. Nah, artinya film dokumenter ini menampilkan kembali fakta yang ada di dalam suatu kehidupan. Nah, selanjutnya adalah sejarah perkembangan film dokumenter. Nah, pada awalnya yaitu pada tahun 1872, Leland Stanford itu berniat untuk meneliti gerakan kuda. Nah, dengan disponsori oleh Edward Muybridge, akhirnya Stanford itu meneliti peternakan kuda dengan menggunakan 12 kamera yang ditaruh di tempat sejajar. Lalu Edward Muybridge ini merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Percobaan yang pertama itu dianggap gagal karena seluruh kamera itu tidak fokus. Lalu pada tahun 1877, Muybridge itu bekerja sama dengan John Isaac. John Isaac ini adalah seorang insinyur yang mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera foto yang disejajarkan. Lalu kemudian kamera tersebut itu dihubungkan dengan alat elektronik yang bernama baterai. Percobaan yang kedua ini berhasil karena gerakan kuda itu dapat ditangkap dengan baik. Lalu pada tahun 1882 itu Jules Murray itu menyempurnakan kembali teknologi yang digunakan oleh Muybridge yang memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detik. Lalu Jules Murray itu melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung, berbeda ya dari percobaan sebelumnya yang menggunakan kuda sebagai objek. Lalu si Jules Murray ini menggunakan gerakan burung di dalam penelitiannya. Jules Murray ini menggunakan photographic gun sebagai alat perekam. Lalu pada tahun 1888 itu Louis Aimé Augustin Leprins atau kita sebut sebagai Louis Leprins itu dia mendokumentasikan atau merekam suatu adegan yang pertama kali menggunakan kamera film atau single lens kamera proyektor. Nah, lalu film yang dibuatnya berjudul Round Day Garden Scene, yang menggambarkan sekumpulan orang itu yang sedang berjoget di sebuah taman di Inggris. Nah, film ini dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Lalu selanjutnya pada tahun 1895 ada Lumière bersaudara. Yang pertama yaitu bernama Auguste Marie Louis Lumière dan yang kedua itu Louis Jean Lumière. Nah, mereka berdua itu dikatakan sebagai pelopor film dokumenter. Nah, lewat proyektor yang mereka miliki, film mereka itu banyak diputar di berbagai daerah. Dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film non-fiksi versi pendek. Sinematograf merupakan alat yang diciptakan oleh Lumière bersaudara dan menjadi akal bakal kamera dan proyektor modern. Nah, pada tahun 1897, usaha mereka itu telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, bahkan di Asia dan juga di Afrika. Nah, karena dipresentasikan di India, ternyata ada 2 orang nih yang tertarik, yang satunya bernama Haris Chandra dan yang kedua itu bernama Abduleli Esofeli. Nah, lalu Haris itu menjadi orang yang pertama membeli sinematograf gitu di India pada tahun 1897 tadi. Nah, ini adalah asal muasal pertumbuhan
dunia perfilman di India. Lalu kita masuk ke dalam genre film non-fiksi atau film dokumenter. Yang pertama itu ada dokudrama. Nah, dokudrama ini merupakan genre dokumenter di mana pada beberapa bagian filmnya itu disutradai atau diatur terlebih dahulu gitu, dengan perencanaan yang detail. Nah, jadi film dokudrama ini nih muncul sebagai solusi atas permasalahan mendasar film dokumenter. Yakni untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi. Lalu yang kedua ada semi dokumenter, yaitu genre dokumenter di mana pengambilan gambar itu dibuat lagi, namun pada bagian tertentu tuh disertakan rekaman film atau video kejadian nyata suatu peristiwa yang berkaitan dengan film dokumenter yang diangkat. Lalu yang ketiga adalah film aktual, yaitu jenis dokumenter yang dilihat dalam bentuk film berita. Yang keempat ada film etnografik, yang merupakan film dokumenter yang menggunakan metode etnografik. Lalu yang kelima ada film propaganda, yaitu film yang dibuat untuk meyakinkan para pengamat gitu, serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang juga menyesatkan gitu demi tujuan tertentu. Lalu yang terakhir ada cinema verite, yaitu film dokumenter dengan gaya yang natural. Lalu selanjutnya adalah membuat film dokumenter. Jadi dibagi menjadi dua ya, ada yang melalui naskah dan ada yang tanpa naskah. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur dalam film dokumenter. Yang pertama ada unsur visual yang meliputi observasionalisme reaktif. Yang kedua itu ada observasional proaktif. Yang ketiga ada mode ilustratif dan yang terakhir mode asosiatif. Lalu selanjutnya unsur verbal dalam film dokumenter, yaitu overhead exchange, dua kesaksian, dan terakhir itu eksposisi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat film dokumenter. Jadi dibagi menjadi tiga, ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, selanjutnya adalah 3 diktrum film dokumenter. Yang pertama itu mengatakan bahwa karya film dokumenter ini bisa menarik dan juga bisa tidak menarik. Semua itu tergantung kepada objek yang didokumentasikan. Semakin langka dan semakin sulit objek itu ditemukan, maka daya tarik penonton itu akan semakin besar. Lalu yang kedua itu mengatakan bahwa bagaimana membuat sebuah pengetahuan menjadi hiburan atau tontonan yang menarik. Lalu yang ketiga itu mengatakan bahwa keberhasilan film dokumenter terletak pada kepekaan rasa para pembuat dokumenter itu sendiri, terutama sutradaranya, kameramen, penulis naskah, dan juga editor. Nah, di luar itu adalah faktor X dan juga keberuntungan. Mungkin segitu aja video hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.